Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati Ibu Hadiana Zulfa MPD selaku tutor pada siang hari ini untuk mata pelajaran IPA, dan saya hormati juga rekan-rekan teman-teman guru IPA yang mengikuti kegiatan sesi pendampingan 1 untuk mata pelajaran IPA pada siang hari ini. Alhamdulillah kita sudah bergabung di dalam room meet ini tanpa berlama-lama agar waktu berjalan lebih efektif. Sebelumnya kami akan perkenalkan dulu tutor pada siang hari ini. Beliau adalah Ibu Hadiana Zulfa MPD. Beliau adalah lulusan dari program Pascasarjana S2 dari Universitas Negeri Yogyakarta untuk pendidikan sains, dan beliau saat ini adalah sebagai pengajar di SMK Muhammadiyah Rembang. Baik, agar tidak terlalu lama dan berjalan lebih efektif, Bapak Ibu peserta semua, nanti kita fleksibel saja. Kalau ada pertanyaan nanti Bapak Ibu. Mohon maaf, suaranya kok tidak dengar lagi ya? Ini terdengar, Bu? Ini saya ngomong terdengar. Halo? Terdengar, Bu? Oke, terdengar Bu Ina ya? Sudah terdengar suara saya? Bu Ina? Suara saya apa sudah terdengar kembali? Halo? Halo, tes. Suara saya terdengar, Bu Ina? Suaranya tidak terdengar, Pak. Tapi suara Ibu terdengar di sini. Suaranya Ibu terdengar di sini. Sebentar. Iya. Silakan disetting dulu. Untuk Bapak Ibu peserta yang lain, nanti kita fleksibel saja. Kalau di dalam pembahasan nanti ada pertanyaan, silakan menggunakan menu raise hand yang ada di sebelah atas dari Meet Google Meet, room Microsoft Teams ini. Nanti akan kami jadikan presenter untuk bisa membuka mikrofon. Untuk sementara memang untuk peserta mikrofon kami nonaktifkan dulu. Bagaimana Bu Ina? Sudah siap? Monggo. Kalau begitu rekan-rekan semua, waktu dan tempat kami sepenuhnya berikan kepada Ibu Hadiana Zulfa MPD. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Hadiana Zulfa, bisa dipanggil dengan Bu Ina. Nah, di sini saya diberi kesempatan untuk berbagi dengan Bapak Ibu guru mengenai pembahasan soal simulasi P3K yang sudah dilakukan beberapa hari lalu nggih. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja membahas soal, karena ada 50 soal, kita bahas targetnya 25 soal dulu. Sebentar, ini saya bukakan dulu PPT-nya. Nun sewu. Okay. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Belum Ibu. Mungkin sebentar lagi. Belum. Mungkin nanti itu Bu, tidak usah di slideshow, biasa saja, karena kemarin kendalanya dari yang sebelum-sebelumnya itu kalau di slideshow begitu pindah ke slide berikutnya itu nge-lag.
Ini belum tampak Ibu. Belum tampak ya Pak. Padahal di sini Belum. sudah saya loadkan. Oh ya, ini sudah tampak Ibu. Sudah. Sudah? Coba lagi. Ini tidak usah di slideshow. Monggo kalau mau di slideshow enggak apa-apa, nanti kalau ada trouble akan itu kami sampaikan. Monggo di slideshow saja. Coba nggih. Iya. Oke, terlihat nggih? Bapak Ibu? Masih lag, masih ada delay. Masih delay nggih. Oke. Atau coba di off-kan dulu share screen-nya, terus kemudian bisa diulangi lagi, Bu. Nggih nggih. Sampun Bapak Ibu? Iya, sampun Bu, itu nomor 1 yang ada gambar Ensa. Oke, monggo. Sudah terlihat nggih? Untuk nomor 1 dulu. Iya, sudah. Nah, untuk nomor 1 terlihat gambar bayangan teleskop ya, jalan sinar pada teleskop atau teropong bintang. Nah, yang diminta pada soal adalah perbesaran sudut untuk mata tak berakomodasi adalah berapa, ya. Nah, itu dari gambar bisa dilihat jarak Suaranya terputus, Ibu. Objektif itu 150 cm. Kemudian jarak fokus teropong bintang itu ada 2 syarat ya, untuk mata yang tidak berakomodasi. Yang pertama itu syaratnya jarak bayangan okulernya itu tak hingga dan jarak bayangan objektifnya sama dengan jarak fokus objektif. Nah, kembali ke rumus yang tadi, berarti karena jarak antara mata kita ke benda atau ke objek yang mau kita lihat yaitu bintang ya, benda-benda luar angkasa itu dianggap tak hingga, maka SOK aksennya tak hingga, berarti seper FOK sama dengan seper SOK saja, tidak perlu ada seper SOK aksen karena SOK aksennya tak hingga. Dan SOK itu sama dengan FOK. Maka rumus perbesarannya M sama dengan SOB aksen per SOK aksen, SOK. Nah, karena SOB aksen sama dengan FOB, maka perbesaran cukup dirumuskan dengan FOB per FOK. Nah, kita lihat lagi ke gambar tadi, yang diketahui jarak fokus objektifnya adalah 150. Nah, sedangkan jarak objektif okulernya adalah 10 cm. Berarti 150 per 10 sama dengan 15 kali perbesaran. Itu nggih untuk soal nomor 1. Ya, jadi untuk teropong bintang itu bisa dilihat dengan 2 cara, mata berakomodasi maksimum ataupun mata tidak berakomodasi. Bedanya mata berakomodasi maksimum dengan tidak berakomodasi
itu pada tingkat konsentrasinya. Nah, ketika berakomodasi maksimum itu mata dalam keadaan konsentrasi penuh, sedangkan ketika tidak berakomodasi maka pandangan kita tidak perlu kondisi yang penuh konsentrasi, begitu ya. Lanjut untuk soal nomor 2. Nah, ini soal biologi tentang katabolisme, tentang metabolisme. Nah, di sini pada katabolisme. Pada katabolisme glukosa, fosforilasi menghasilkan 3 molekul ATP untuk setiap pasang elektron yang dibawa NADH ke O2 dan mereduksi 1 atom oksigen sehingga nisbah P terhadap O untuk substrat tersebut adalah 3. Hal tersebut membuktikan bahwa dari pilihan jawaban ini yang paling tepat adalah yang B, ya, Bu, karena mohon tidak. maaf, untuk nomor 2 belum tampil, masih di nomor Belum. 1. Iya. Oke. Pripun kalau untuk share screen-nya bisa dari kami nanti Ya, itu, nggih. Mohon ya bisa Pak. dinonaktifkan biar kami yang share screen. Oke, sebentar. Berarti ini saya close nggih? Iya, ditutup saja. Nggih. Oke, sudah terlihat Bu share screen kami? Belum, Bapak. Oke, nomor 2 yang katabolisme itu nggih. Nggih, tapi ini belum di saya belum keluar. Oke, sudah keluar. Oke, silakan. Kita lanjut ya, Bapak Ibu. Nomor 3. Nah, untuk yang nomor 2 saya ulangi. Nah, nomor 2 ini mengenai metabolisme, khususnya pada metabolisme katabolisme glukosa. Oke. Pada katabolisme glukosa, fosforilasi menghasilkan 3 molekul ATP untuk setiap pasang elektron yang dibawa NADH ke O2 dan mereduksi 1 atom oksigen, sehingga nisbah P terhadap O untuk substrat tersebut adalah 3. Hal tersebut membuktikan bahwa, nah ini dari pilihan jawaban, yang paling tepat langsung saja yang B, yang fosforilasi bersifat oksidatif. Mengapa demikian? Ya, karena di sini tidak ada peristiwa reduksi. Pada katabolisme glukosa, peristiwa yang terjadi adalah oksidasi. Tuh, nah, fosforilasinya bersifat oksidasi. Maka yang terjadi adalah fosforilasi bersifat oksidatif. Gitu. Ya, langsung yang nomor 3 bisa dilanjut. Ya. Arman yang memiliki titik dekat 25 cm dan titik jauhnya 20 meter melihat perpara dengan mikroskop yang memiliki fokus lensa objektif 2 cm dan lensa okuler 5 cm. Nah, ini gambarnya mungkin terlalu ke atas. Zunda ingin mengamati dengan berakomodasi maksimum dan benda diletakkan 2,5 cm di depan objektif. Itu yang tertutup gambar, tulisannya seperti itu Bapak Ibu. Nah, perbesaran bayangan yang terjadi adalah di sini untuk rumus menghitung perbesaran pada mikroskop itu ada 2 cara tergantung kondisi mata, maksimum ataupun mata yang tidak berakomodasi. Ini untuk mengingat-ingat saja. Untuk yang berakomodasi maksimum, rumusnya bisa dilihat. Nah, itu M sama dengan SOB aksen per SOB dikali titik dekat. Ya, di sini
dilambangkan dengan PP dibagi OK plus 1. Rumusnya sama, tapi tidak ada plus 1. Tidak ada plus satunya, maka yang di sini yang di soal yang ditanyakan adalah kondisi ketika mata dengan akomodasi maksimum, berarti menggunakan rumus yang pertama yang ada plus satunya, ya Bapak Ibu. Nah, di soal diketahui titik dekatnya PP-nya itu 25 cm, kemudian FOB-nya 2 cm, 2 cm, dan FOK-nya jarak fokus okulernya 5 cm, ya, dan SOB-nya 2,5 cm. Nah, ini tinggal memasukkan ke rumus. Nah, tapi sebelum masuk ke rumus yang perbesaran ini, ya, itu kita belum tahu jarak bayangan objektifnya. Ya. Maka kita cari dulu SOB aksennya dengan rumus 1/, SOB aksen sama dengan 1/, FOB dikurangi 1/, SOB. Nah, berarti sama dengan setengah atau 1/2 dikurangi 1/2,5. Nah, ini disamakan penyebutnya, 2 dan 2,5 ini bisa disama dengan penyebut 5, ya. Hasilnya 0,5 dibagi 5. Jadi SOB-nya, SOB aksennya, ya, itu 10 cm. Nah, ketika sudah tahu SOB aksennya, maka bisa masuk ke rumus perbesaran yang tadi, yang untuk mata berakomodasi maksimum. Jadi M sama dengan SOB aksen per SOB dikali tadi titik dekat per FOK ditambah 1. Nah, 10/2,5. Nah, ini 25/5 ditambah 1 sama dengan 24 kali. Nah, jadi perbesarannya adalah 24 kali. Sampai sini lanjut nggih untuk yang nomor 4. Yang nomor 4 ini tentang gunung berapi. Ya, karena IPA itu kalau di SMP materinya kompleks, dari biologi, fisika, ada sedikit kimia, dan ada bumi dan antariksa. Yang soal yang keempat, letusan gunung berapi dapat menimbulkan bencana alam bagi ekosistem di sekitarnya. Karena selain menghasilkan lelehan lava, awan panas juga dapat menimbulkan tsunami, seperti pada yang terjadi pada letusan Gunung Anak Krakatau di Kepulauan Seribu. Nah, langkah berikut yang paling tepat, kemarin di soal ada beberapa langkah mitigasi bencana nih, untuk letusan gunung berapi. Tapi karena ini space-nya nanti tulisannya terlalu kecil, jadi tidak saya tuliskan pilihan jawabannya, tapi ini di bawah inti jawabannya adalah cara menghindari bencana letusan gunung berapi adalah menghindari zona sekitar gunung yang tidak aman dan menjauhi daerah pantai apabila terjadi mencegah terjadinya tsunami. Bukan mencegah nggih, menghindari. Tuh. Nah, untuk nomor 4 ini singkat saja. Nomor 5. Nah, ini soal biologi lagi. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, fungsi bagian sel yang ditunjuk dengan tanda tanya. Ini gambarnya kok tumpuk ya. Nah, ini
Yang tanda tanya di sini di gambar Ini apa? ini Mohon maaf, apa kami yang convertnya kurang bagus? Eh, bisa Bu Ina share screen lagi saja mungkin kalau banyak kata yang tertentu. Soalnya tadi PPT-nya waktu kami buka enggak bisa, jadi kami convert ke PDF, tapi hasilnya kurang maksimal. oh gitu Yang nggih. jauh nggih. Nggih enggak apa-apa, Pak. Mboten napa-napa nggih. Ibu mau apa PPT sendiri atau dilanjut dengan ini? Dilanjut dengan ini enggak apa-apa. Oh gitu. Oke, monggo Nggih. monggo. Nggih, daripada nanti malah delay juga kalau pakai punya saya. Nggih, lanjut nggih Bapak Ibu. Untuk gambar yang ada tanda tanyanya, nah ini fungsinya apa yang ditanyakan soal kan seperti itu. Nah ini tadi adalah penampang membran sel. Ya. Ini kalau yang ditanda tanya ini adalah protein integral. Ya. Nah kalau yang di sini, nah ini perifer karena letaknya di pinggir. Yang integral ini yang di tengah. Nah, fungsinya apa? Fungsi dari protein integral ini lebih ke transport, ya, sistem transport aktif maupun pasif, ya, yang terjadi pada sel, ya, difusi, osmosis dan yang lain sebagainya. Nah ini dilakukan oleh protein integral yang di tengah ini, tuh ya. Nah untuk mungkin untuk informasi saja dan mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu. Ini untuk mengingatkan saja. Mungkin kalau yang ini yang perifer ini lebih ke pengaturan enzim ya. Nah, ini bedanya kalau perifer untuk enzim, yang integral ini untuk transport ya, untuk transport, difusi, osmosis dan lain sebagainya. Gitu. Mungkin bisa kita lanjut saja ke nomor 6. Ini nomor 6. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Ya. Nah ini di gambar ini di soal. Nah itu ada 3 hambatan. Ya. Yang paling atas itu hambatan 1, yang tengah hambatan 2, dan hambatan 3 yang paling bawah. Besarnya ini di soal diketahui R1 dan R3 itu sama-sama 6 ohm dan R2 itu 2 ohm. R2 ini 2 ohm. Nah, untuk E-nya adalah 10 volt. Nah, maka yang ditanyakan adalah besar kuat arus yang melalui hambatan kedua. Besar kuat arus yang melalui hambatan kedua, yang melalui R2 adalah berapa? Nah, untuk mempermudah pengerjaan, nah kita dapat mengubah posisi hambatan dulu, mengubah gambarnya ya. Biar tidak bingung, itu kita bisa mengubah posisi hambatannya. Nah, dengan memindah R1 itu dipindah ke bawah. Nah, jadi R1-nya dipindah ke bawah, R2 di atas. Ya. Sejajar dengan E-nya. Nah, ini tampak jelas bahwa R1 dan R3 itu dirangkai paralel, kemudian nanti diserikan dengan yang R2. Gitu ya. Nah, kita hitung dulu R paralelnya, R paralel dari R1 dan R3. R paralelnya 1/R1 ditambah 1/R3. Jadi 1/6 ditambah 1/6. Nah, sama dengan 1/3. Maka hasilnya diketahui 3 ohm ya. Nah, kemudian kita cari R totalnya. R totalnya yaitu R paralel tadi diserikan dengan R2. Nah, berarti R2-nya tadi 2 ohm ditambah 3 jadi 5 ohm. Nah, kemudian kuat arus totalnya berarti kita bisa
kita bisa mencari rumusnya dengan I sama dengan ini tegangan dibagi dengan R totalnya, ya. Nah, ini 10, tegangannya 10 dibagi dengan hambatannya 5 sama dengan 2 ampere. Nah, untuk kita tahu itu kan I kuat arus yang total. Nah, kuat arus yang melalui cabang paralel tadi pada R2 tadi itu bagaimana caranya? Nah, ini dengan I2 sama dengan I2 maksudnya adalah kuat arus yang melalui hambatan kedua, ya. Itu I total dikali R3 per R1 ditambah R3. Ya, jadi 2 per 2 dikali 6 per 12 sama dengan 1 ampere, yaitu untuk kuat arus yang melalui cabang paralelnya atau kuat arus yang melalui hambatan kedua. Mantan lanjut untuk soal nomor 7. Ini soal biologi lagi. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini adalah gambar aktivitas enzim, ya, yang dipengaruhi oleh pH dan suhu. Karena ini grafiknya terhadap pH dan suhu. Nah, enzim bekerja sangat dipengaruhi oleh pH dan suhu. Nah, seperti yang kita ketahui, ya. Nah, pernyataan yang paling tepat berkaitan dengan gambar di atas, nah, adalah yang D, ya. Nah, jadi pada suhu dan pH yang ekstrim, enzim akan inaktif atau tidak aktif. Bahkan bisa terjadi denaturasi atau kerusakan. Nah, bisa kita lihat di grafik ini. Nah, pada suhu yang ekstrim, misalnya ini pada 0, ya, pada suhu yang sangat rendah dan pH yang sangat rendah ataupun pH yang sangat tinggi, nah ini grafiknya landai, ya. Jadi aktivitas enzimnya ini hampir tidak ada atau inaktif. Nah, pada suhu dan pH yang normal, pH 7 ini pH normal yang netral, ya. Dan suhu ini 30, sekitar 30-an derajat. Nah, ini dia kerja enzim paling optimum, ya, paling maksimal. Nah, kalau untuk kerja di suhu yang terdenaturasi, yaitu sekitar 40 ke atas atau bahkan 60 derajat itu sudah enzim itu sudah tidak bisa bekerja atau sudah inaktif dan terdenaturasi. Tuh. Nah, langsung lanjut untuk nomor 8. Nah, ini soal fisika, tapi ada kaitannya dengan biologi sedikit, ya. Seseorang ingin mengangkat sebuah beban, ya, dilambangkan dengan W, seberat 5 kg. Jika diketahui bahwa jarak antara otot bisep dan engsel dan sendi engsel, nah ini 4 cm, dan jarak antara beban dengan engsel itu 40 cm, maka KM-nya atau keuntungan mekaniknya berapa? Nah, itu yang ditanyakan soal. Nah, ini bisepnya di sini, ya. Nah, ini ada, kemudian engsel itu sendi di siku. Sendi di siku berarti di sini. Nah, dan bebannya di telapak tangan. Nah, ini jika digambarkan ini seperti pesawat sederhana pada tipe 3, di mana kuasa itu berada di antara titik tumpu dan beban. Jadi titik tumpunya tuh terletak di ujung. Nah, ini saya gambarkan, yang gambar sebelah kanan ini adalah gambar pesawat sederhana atau pengungkit yang tipe 3, tuas yang tipe 3. Ini engselnya berada pada ujung, titik tumpunya, kemudian kuasa, dan
bebannya yang paling ujung kanan. Nah, jarak antara titik tumpu dengan kuasa ini tadi 4 cm, sedangkan jarak antara titik tumpu, nah titik tumpu berarti engselnya dengan beban itu 40 cm. Nah, yang ditanyakan adalah km-nya. Nah, km di sini untuk pengungkit atau lagi dengan lengan beban. Nah, ini berarti LK-nya, LK adalah jarak antara titik tumpu dengan kuasa. Jarak antara titik tumpu dengan kuasa tadi 4. Nah, dibagi dengan jarak titik beban dengan titik tumpu tadi 40. Jadi 4/40 sama dengan 0,1. Nah, itu jawabannya. Untuk km-nya, km-nya adalah 0,1. Keuntungan mekaniknya. Lanjut yang mohon maaf Bapak Ibu, ini gambarnya kegeser. Tadi jawabannya kegeser ya, di bawah tadi ada PPT-nya. Kemudian yang nomor 9. Nomor 9, fotosintesis yang terjadi di daun tumbuhan dibantu oleh sinar matahari. Kemudian terjadi reaksi kimia berikut. Ini reaksi fotosintesis seperti yang kita tahu ya. Ini ada 6 air ditambah 6 karbon dioksida, kemudian 6 air, 6 H2O menjadi glukosa dan 6 oksigen. Pernyataan-pernyataan berikut yang menunjukkan bukti bahwa reaksi fotosintesis tersebut memenuhi hukum kekekalan massa. Ini jawabannya. Kira yang mana Bapak Ibu? Ini yang A ya. Nah, ini jenis atom dan jumlahnya antara sebelum dan sesudah reaksi fotosintesis itu sama ya. Karena kalau menurut hukum kekekalan massa, nah ini yang bawah ini terpotong ya. Jadi hukum kekekalan massa ini berbunyi bahwa massa zat-zat sebelum dan sesudah reaksi itu sama kan. Jadi antara yang sebelum yang di kiri dan yang kanan yang sesudah reaksi itu jumlahnya sama. Nah, ini bisa dihitung. Contohnya ya, Bapak Ibu juga pasti sudah paham ya. Ini contohnya ada C-nya, jumlah C di kiri dengan jumlah C di kanan sama. Begitu juga dengan unsur yang lain ya. Kalau untuk pilihan jawaban yang C, D, dan E itu tidak mengarah ke hukum kekekalan energi, yang kekekalan massa, mohon maaf, yang diminta di soal. Gitu nggih. Lanjut yang nomor 10. Nah, yang nomor 10, gerakan seekor tikus dalam peralon ditunjukkan oleh grafik kecepatan terhadap waktu berikutnya. Ini yang terhapus ini terhadap waktu. Ini kan grafiknya kecepatan dan waktu. Pernyataan berikut yang benar ya. Ini pernyataannya tidak saya masukkan karena terlalu banyak ya. Tapi kita telaah saja soalnya ini. Nah, dari grafik ini terjadi perubahan kecepatan. Ini untuk yang pertama, ada 3 fase gerak nih. Ada 3 fase gerak. Fase gerak yang pertama ini dari detik ke 0 sampai detik ke 3, kemudian detik ketiga ke 4, dan fase yang terakhir detik ke 4 ke detik ke 5. Nah, ini untuk fase yang pertama yaitu detik 0 sampai 3, ini terjadi perubahan kecepatan secara teratur, secara konstan ya. Nah, ini yang awalnya kecepatan awalnya 0
sampai di detik ketiga menjadi 18 meter per sekon. Nah, untuk tahu percepatannya berapa, nah ini bisa kita cari dengan rumus VT sama dengan V0 ditambah AT. Nah ini VT-nya 18, kemudian V0-nya awalnya 0. Nah ini percepatan ditambah percepatan dikali T-nya 3 detik. Nah maka percepatannya ketemu 6 meter per sekon kuadrat. Nah kemudian untuk fase yang kedua ini tidak ada percepatan, jadi kecepatannya konstan. Yang fase ketiga ini ada perlambatan dari yang kecepatan 18 meter per sekon menjadi 0. Nah ini perlambatannya bisa dihitung, rumusnya sama seperti tadi. Hasilnya adalah minus 18 meter per sekon. Nah, dari soal kemarin itu ada pilihan jawaban yang berkaitan dengan perpindahannya. Nah, untuk tahu perpindahan tikus, jarak atau perpindahan yang dilakukan tikus dari satu tempat ke tempat yang lain selama 5 detik itu, nah itu kita bisa menggunakan rumus luas trapesium. Nah itu dengan setengah, kemudian sisi yang sejajar ditambahkan dikali T. Sisi yang sejajar ini berarti yang atas dan bawah. Biasanya ada rumus yang A ditambah B gitu ya, atas ditambah bawah. Nah itu setengah, berarti setengah atasnya ini berarti kan 1, karena 3 sampai 4 ini berarti kan 1. Kemudian bawahnya 5 ya, 5 detik ini di grafik. Nah, berarti tingginya adalah kecepatannya ini 18. Berarti setengah dikali 5 ditambah 1 atau dikali 6 dikali 18. Nah, perpindahannya ini adalah 54 meter. Jadi jawabannya kemarin ada pernyataan yang paling tepat itu adalah yang berkaitan dengan perpindahannya, yaitu 54 meter. Lanjut untuk soal nomor 11. Kerangka mobil terbuat dari baja yang merupakan campuran antara besi dengan karbon. Dalam teknologi, baja lebih banyak dipilih daripada besi. Berikut ini yang merupakan perbedaan antara baja dengan besi, kecuali, nah ini ada tabel, saya masukkan tabel untuk membahas macam-macam bahan, tapi ini tidak terlihat, nggih. Mohon maaf, ini terlalu kecil. Nah, tapi untuk menjawab soal ini, kita bisa lihat dari pilihan jawabannya. Nah, ini yang pertama, baja lebih kuat daripada besi. Nah, ini kurang tepat, nggih. Mohon maaf, ini yang kecuali. Baja lebih kuat daripada besi. Ini bisa benar, bisa tidak, karena kekuatan baja ini sangat tergantung pada kandungan karbonnya, ya. Nah, kemudian baja lebih tahan karat daripada besi. Ya, ini benar, ya. Kemudian baja memiliki bentuk yang tetap, tahan suhu panas. Nah, dia lebih tahan panas daripada besi. Kemudian yang D, baja lebih kuat meredam getaran daripada besi. Ya, ini juga benar. Kemudian yang E, baja cenderung isolator panas, sedangkan besi konduktor. Nah, ini yang salah karena dua-duanya, baik baja maupun besi, semuanya adalah konduktor panas, penghantar panas.
Kemudian untuk selanjutnya, soal selanjutnya nomor 12. Nah, perhatikan tabel jenis bahan dan harga untuk sifat fisis tertentu pada bahan berikut ya. Nah, ini ada beberapa bahan yang dikode dengan huruf V, X, Y, Z. Nah, ini. Kemudian soalnya Pak Joni ingin membuat kombinasi 3 lapis benda. Bagian bawah tidak mudah mulur ya. Jadi ingin membuat kombinasi 3 lapis benda, yang paling atas itu bendanya tidak mudah mulur, kemudian mampu menghantarkan panas dengan baik, namun tidak sebagai isolator listrik. Kemudian yang bagian tengah tidak mudah mulur dan mampu menghantarkan listrik. Yang ketiga, yang bagian atas, yang diinginkan adalah yang elastis, berarti yang mulur dan isolator panas maupun listrik. Urutan yang tepat dari bawah adalah ini sifat fisis dari bahan dapat dikenali dengan ketetapan-ketetapan yang terkait yang ada pada tabel. Nah, modulus Young, nah ini semakin besar itu menunjukkan bahwa bahan itu semakin tidak mudah berubah. Ya, jadi memerlukan gaya yang besar untuk membuatnya mulur. Kalau modulusnya semakin besar, modulus Young-nya semakin besar berarti dia tidak elastis. Kemudian untuk konduktivitas, nah ini semakin besar, maka bahannya ini bersifat konduktor panas. Nah, semakin baik sebagai konduktor panas. Untuk hambat jenis, nah yang semakin besar ini menunjukkan bahwa dia adalah benda yang sifatnya isolator listrik. Berarti bisa dilihat dari sifatnya. Nah, berarti yang misalnya kita yang tadi, yang lapisan paling bawah dulu. Lapisan paling bawah ini tidak mudah mulur, berarti modulus Young-nya yang besar. Kemudian mampu menghantarkan panas, ya, dan sebagai isolator listrik. Nah, ini yang paling bawah adalah yang Z, ya. Nah, ini bisa dilihat hambat jenisnya juga paling besar. Nah, kemudian yang kedua yang lapisan tengah, nah itu modulus Young-nya berarti konduktivitasnya juga besar. Nah, ini bisa yang V. Nah, ini modulusnya besar ya, paling besar di antara yang lain 70. Nah, dan konduktivitasnya juga paling besar 200. Kemudian yang paling atas itu yang diminta adalah modulus Young-nya yang paling kecil, berarti 0,1 ini yang Y. Yang Y ini modulusnya paling kecil. Kemudian hambat jenisnya besar. Ini hambat jenisnya termasuk besar ya. Besar kedua setelah yang Z. Jadi jawabannya adalah yang A ya, pilihannya adalah Z, V, dan Y. Lanjut untuk nomor 13. Nomor 13 ini, Amir sedang duduk di sebuah meja. Ketika melihat sebuah ballpoint di depannya, ballpoint tersebut terlihat kabur, padahal letaknya sangat dekat dengan mata. Lalu ballpoint dipegang dari kejauhan dari mata sampai terlihat jelas saat jaraknya 50 cm. Selanjutnya, Amir meletakkan ballpoint menjadi semakin jauh dan Amir masih tetap dapat melihatnya. Nah, pernyataan yang paling tepat adalah yang D, ya. Adalah titik dekat Amir lebih dari 40 cm. Kenapa?
Nah, ini karena Amir baru dapat melihat jelas saat jarak benda ke mata adalah 50 cm. Berarti Amir ini mengalami kelainan atau cacat mata hipermetropi atau rabun dekat. Ya. Yang perlu ditolong dengan lensa cembung. Jawabannya yang D. Karena kalau yang A ini Amir cacat matanya miopi itu salah, ya, karena dia adalah rabun dekat, bukan rabun jauh. Kemudian dibantu kacamata silindris, salah juga, karena harusnya yang cembung, lensa cembung. Kemudian titik dekat Amir sama dengan titik dekat mata normal, ini juga kurang tepat, ya, karena kalau normalnya itu 25 cm, sedangkan Amir baru bisa melihat 50 cm. Nah, yang E juga kurang tepat. Itu lanjut nomor 14. Bumi merupakan salah satu anggota tata surya yang berevolusi mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Satu kali revolusi bumi mengelilingi matahari memerlukan 1 tahun atau 365,25 hari. Nah, saat berevolusi mengelilingi matahari, posisi bumi tidak tegak lurus, melainkan dengan posisi miring, ya, Bapak Ibu. Miringnya itu sebesar 23,45 derajat ke arah timur laut dari sumbu bumi. Nah, apabila bumi saat mengelilingi matahari dengan posisi tegak, akibat yang paling tepat dibandingkan kondisi saat ini apa ngoten nggih. Jadi kalau berandai-andai misalnya bumi itu posisinya tegak, tidak miring 23,45 derajat, itu apa yang terjadi? Nah, ini pilihannya ada berapa pilihan? Nah, yang paling tepat itu adalah yang D. Ya. Kutub utara dan kutub selatan tidak akan pernah mengalami siang hari seperti saat ini. Ya. Nah, karena dengan posisi bumi yang miring seperti saat ini, nah, itu suatu ketika ada saat di mana kutub utara akan mendapatkan cahaya matahari lebih banyak daripada kutub selatan. Nah, itu akan mengalami siang hari yang lebih panjang gitu, ya. Kalau misalnya tegak, nanti sama kutub utara dan kutub selatan sama-sama tidak akan pernah mendapatkan sinar matahari, sehingga tidak pernah merasakan siang hari. Lanjut nomor 15. Nomor 15, teknologi yang tepat digunakan untuk menghasilkan bibit tumbuhan yang seragam secara genetik dengan jumlah yang banyak dan dalam waktu yang cepat, ini adalah yang paling tepat yang D, yang kultur jaringan. Karena opsi yang A, B, dan C ini sama-sama untuk pemuliaan, tapi sifatnya tertentu. Contohnya misalnya yang tanaman transgenik itu dihasilkan dari penyisipan gen asing dari spesies yang lain. Nah, tidak untuk menghasilkan atau untuk mengkulturkan tumbuhan yang seragam dalam jumlah yang banyak. Itu adalah yang kultur jaringan. Kemudian kalau yang hidroponik itu jelas bukan, dia hanya media tanamnya yang berubah menjadi media air, cair. Oke, lanjut yang nomor 16. Nomor 16, sisir plastik yang digosok-gosokkan ke kain wol kemudian didekatkan ke rambut akan mengakibatkan beberapa helai rambut berdiri mendekati sisir. Nah, pernyataan berikut yang benar terkait gejala tersebut adalah setelah sisir digosokkan ke kain wol memiliki apa ngoten nggih. Nah, yang terjadi adalah sisir ini kelebihan elektron karena elektron dari kain wol itu berpindah ke sisir. Ya, karena yang bisa berpindah itu kan cuma elektron, protonnya tidak. Nah, yang
ketika ada pergesekan itu, nah itu ada aliran elektron yang berpindah dari kain wol ke sisir, sehingga sisir kelebihan elektron dan muatannya menjadi negatif. Nah, ketika sisir itu yang bermuatan negatif didekatkan dengan rambut, maka dia akan menghasilkan listrik. Karena dia bermuatan, maka dia punya listrik statis yang bisa menarik rambut-rambut. Ngoten nggih. Lanjut karena ini waktunya juga sudah mepet, langsung saja nomor 17. Nomor 17. Pada proses fotosintesis terjadi perubahan kimia. Karena apa? Jawabannya karena terjadi pembentukan zat baru, yaitu glukosa dan oksigen. Nah, perubahan kimia ini merupakan perubahan materi yang menghasilkan zat yang baru jenisnya, yang berbeda dengan zat-zat sebelumnya. Nah, untuk yang perubahan yang lain seperti perubahan fisika itu tidak menghasilkan zat baru yang jenisnya berbeda. Hanya fisiknya saja, bentuknya saja. Tapi kalau kimia itu materinya berubah, zatnya berubah, jenisnya yang berubah. Tuh. Untuk yang opsi B, D, dan E itu memang benar terjadi pada proses fotosintesis, namun tidak bisa dijadikan alasan yang terkait dengan perubahan kimia. Ya. Untuk perubahan kimia yang paling tepat tetap yang A, karena pembentukan zat baru. Oke, lanjut yang nomor 18. Nomor 18, homeostatis pada tubuh manusia itu diatur melalui 3 mekanisme, yaitu regulasi osmosis, regulasi suhu, dan regulasi kimiawi. Nah, di antara zat-zat berikut yang dijaga agar tetap homeostatis melalui mekanisme osmosis oleh tubuh adalah jawabannya yang A, air nih, karena air ini merupakan zat yang dipertahankan relatif konstan jumlahnya. Jadi di dalam tubuh yang harus dijaga jumlahnya agar tetap konstan itu air. Ya. Jadi hampir semua proses biokimia dalam tubuh, nah ini dalam fase air itu yang paling berperan dalam termoregulator untuk menjaga suhu tubuh tetap normal. Ya. Maaf Bu Ina, Okay. tadi ada kesalahan teknis. Ini kami coba share screen lagi, nggih. Nggih, Pak. Oke. Jadi di nomor ini, nggih. Oh, berapa? Nomor 19. Yang homeostatis. Ya, yang homeostatis sudah. Bisa lanjut ke 19. Oke. Tapi saya sekalian kecil hurufnya biar bisa tampak. Baik, monggo. Apunten yang jauh. Yeah. Oke, yang nomor 19, Sunton mengkonsumsi 10 gram karbohidrat dan 10% energinya digunakan latihan angkat beban. Angkat beban 20 kg setinggi 0,5 meter. Jika energi karbohidrat adalah 4 kilokalori per gram, 1 kilokalorinya adalah 4,2 kilojoule, maka Sunton dapat mengangkat beban sebanyak berapa kali, titik berapa kali. Nah, ini
Berarti terjadi pada soal ini bisa kita lihat terjadi transformasi energi dari kimia menjadi potensial gravitasi yang mengangkat beban itu. Energi kimianya kan dari makanan, dari karbohidrat yang dikonsumsi. Nah, kita cari dulu energi kimia yang ada pada makanan itu berapa, nonton nggih. Nah, ini yang bisa dimanfaatkan. Nah, itu sama dengan caranya 10% dikali 10 gram dari jumlah karbohidrat yang dikonsumsi dikali 4 kilokalori per gram dikali 4,2 kilojoule per kilokalori sama dengan energi kimia makanannya yaitu 16,8 kilojoule. Kalau dijadikan joule berarti dikali 1000 menjadi 16.800 joule. Kemudian untuk energi mengangkat beban, nah ini berarti energi potensial gravitasi menggunakan rumus MGH. Nah, masanya 20 kg, kemudian gravitasi 10 dan tingginya adalah setengah meter. Nah ini berarti sama dengan 100 joule. Maka energi kimia makanan yang dapat digunakan untuk mengangkat beban sebanyak 16.800 joule. Nah, ini dibagi dengan 100 joule sama dengan berarti ada 168 kali. Nah, ini bisa digunakan untuk mengangkat beban sebanyak 168 kali. Ngoten nggih. Nah, kemudian lanjut nomor 20. Nomor 20. Nomor 20, erupsi gunung berapi dapat menghasilkan debu vulkanik yang berdampak pada tumbuhan. Namun, ekosistem alam memiliki kemampuan untuk memperbaiki sendiri atau self-repair. Nah, setelah mengalami gangguan, yaitu melalui proses yang dinamakan suksesi. Nah, di antara pernyataan berikut ini yang merupakan proses suksesi primer adalah yang A, yaitu semai-semai pohon dari biji yang berasal dari tumbuhan di lokasi lain yang tidak terkena erupsi mulai bermunculan. Itu yang paling tepat. Ya, jadi sebenarnya suksesi itu apa? Suksesi itu adalah suatu proses perubahan yang disebabkan oleh gangguan dalam komunitas. Ya, jadi ini melibatkan perubahan komposisi spesies ya, dari suatu komunitas sepanjang waktu ekologis. Nah, kalau suksesi primer sendiri, nah ini terjadi di mana belum ada tanah yang terbentuk sebelumnya. Nah, untuk suksesi sekunder mulai dari suatu daerah di mana tanah masih tetap ada. Setelah primer itu belum ada tanah yang terbentuk. Setelah terjadi tentang nomor nomor 21 ya, lanjut ya Bapak Ibu. Nah, sebuah bola yang semula bergerak menggelinding horizontal dengan kecepatan sebesar 10 meter per sekon pada suatu bidang datar berhenti setelah menempuh jarak 50 meter. Nah, pernyataan berikut yang benar tentang gerak bola tersebut adalah
Nah, ini seperti soal-soal yang sebelumnya ada beberapa pernyataan, nanti yang mana yang benar. Nah, ini kita hitung saja secara garis besar semuanya. Ini bola bergerak horizontal dengan perlambatan karena bidang lintasannya kan kasar, jadi ada hambatan, ada perlambatan. Jadi terdapat gaya luar berupa gaya gesek. Energi mekanik bola berupa energi kinetik menjadi berkurang dan akhirnya lama-kelamaan akan berubah menjadi nol. Ya, berubah menjadi energi bentuk lain, misalnya memanaskan udara, dan bisa menjadi energi bunyi juga. Dari gesekan itu kan bisa menimbulkan panas dan ada bunyi yang terjadi. Itu adalah dari perubahan energi yang terjadi, karena kan energi tidak bisa hilang ya. Nah, dia hanya berubah. Nah, kemudian persamaannya VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A ST dan VT ST. Nah, dan yang kedua, persamaan yang kedua VT sama dengan V0 plus AT. Maka diperoleh seperti rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS, tambah 2 kali percepatan kali jarak. VT-nya 0, karena lama-kelamaan menjadi 0, nah sama dengan V0-nya 10 kuadrat ditambah 2A, jaraknya 50 meter yang ditempuh. Maka A-nya perlambatannya adalah 100 dibagi 50, yaitu minus 2 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk waktu yang ditempuh dengan menggunakan rumus T sama dengan VT min V0 per perlambatannya, per A, sama dengan min 10 dibagi min 2, sama dengan 5 sekon. Itu untuk nomor 21. Nanti berarti jawabannya yang sesuai dengan perhitungan tadi. Mungkin yang diminta perlambatannya dan waktunya. Ya. Kemudian yang nomor 22. Sebuah bola basket dilemparkan ke atas dengan lintasan seperti tampak pada grafik. Jadi ini adalah gerak parabola. Pernyataan yang benar, nah ini pernyataan yang benar adalah yang E, ya. Nah ini yang ketinggian maksimum bola dicapai jika kecepatan vertikal bola adalah 0. Ya. Karena gerak benda pada grafik atau gerak parabol itu kan pada puncak tertinggi itu kecepatan bola menjadi 0, ya. Kecepatannya minimal. Ya. Ketinggian maksimal maka kecepatannya 0 minimal. Tuh, jadi yang E jawabannya yang paling tepat. Kemudian lanjut nomor 23. Yang nomor 23, biopori dikenal dengan istilah teknologi lubang resapan atau TLR. Merupakan teknik untuk membuat wilayah resapan air hujan. Yang bukan manfaat biopori bagi lingkungan adalah yang C, ya, mencegah perubahan iklim. Yang bukan manfaat biopori. Nah, jadi biopori ini sangat bermanfaat bagi pelestarian keseimbangan lingkungan. Nah, ini ada sedikit informasi tambahan. Jadi selain mencegah banjir di musim hujan, biopori ini juga dapat menjamin ketersediaan air pada musim kemarau. Ini ada di sebelah kiri ada gambar ilustrasi biopori.
Nah, ini juga biopori ini juga bermanfaat untuk pencegahan penyakit yang diakibatkan oleh genangan air seperti demam berdarah, malaria, dan lain sebagainya. Juga kesuburan tanah juga terjaga karena adanya biopori. Kemudian lanjut yang nomor 24. Nah, nomor 24 ini ada gambar jenis-jenis persendian dan organ tulang yang bergerak pada sendi tersebut. Ya, ada 3 gambar dan ini yang diminta pada soal adalah mencari pasangannya. Nah, yang paling tepat yang mana? Yang paling tepat adalah yang E. Ya. Nah, ini yang E, 1 dengan B. Ya. Kemudian yang 2 dengan C, 2 ini sendi pelana. Nah, ini dengan C, sendi pelana itu ada pada pergelangan tangan, pergelangan kaki. Nah, kemudian yang 3 dengan A, ini sendi engsel pada siku, pada siku tangan, kaki. Nah, itu sendi engsel. Jadi jawabannya yang E, 1B, 2C, dan 3A. Kemudian yang terakhir, nomor 25. Nah, ini ketika melakukan aktivitas fisik, termasuk olahraga atau berada dalam lingkungan panas, tubuh akan berkeringat. Nah, pernyataan berikut yang paling tepat tentang proses tersebut adalah jawabannya yang A, ya, tentang penguapan keringat memerlukan panas. Jadi penguapan keringat memerlukan panas melalui mekanisme homeostatis. Jadi tubuh itu akan merespon kalor yang diterima dengan mengeluarkan jumlah keringat untuk melepaskan panas dalam tubuh, terutama ketika suhu lingkungan itu panas. Nah, itu keringat yang dikeluarkan tubuh bersuhu sama dengan suhu tubuh yang akhirnya terbuang ke lingkungan. Nah, ketika keringat itu terbuang ke lingkungan, suhu itu keluar ke lingkungan bersama keringat, maka terjadi penurunan suhu di tubuh. Nah, jadi suhu tubuh akan seimbang kembali. Itu. Ya, dan akan stabil. Itu adalah mekanisme homeostatis dalam tubuh. Yes, itu dulu mungkin untuk hari ini pembahasan kita sampai nomor 25 dulu. Besok dilanjut lagi untuk 25 soal berikutnya. Saya kembalikan ke Pak Jeffrey, ke moderator. Oke, terima kasih Bu Ina atas penjelasannya, pemaparan materi, dan mohon maaf juga tadi selama sesi share screen dari kami juga tidak sempurna. Baik, mungkin sebelum kita akhiri, mungkin kita adakan dulu sesi tanya jawab dulu 5 menit. Nanti Bapak Ibu monggo silakan yang ingin mengajukan pertanyaan bisa mengeklik menu raise hand yang ada di sebelah atas di dekatnya kolom chat atau kolom komentar. Monggo Bapak Ibu serta semua rekan-rekan guru-guru IPA. Ini kebetulan rekan-rekan saya juga Bu ini. Ya, rekan-rekan satu guru-guru SMP juga banyak. Monggo Ibu-ibu, Bapak-bapak peserta ada yang ditanyakan, monggo silakan diklik menu raise hand. Atau belum ada yang ditanyakan? Baik, kalau begitu, kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak Ibu semua, nanti kita akan melanjutkan lagi kegiatan pendampingan P3K ini untuk mapel IPA di esok hari, di hari Kamis, di waktu yang sama. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada beberapa poin yang ingin Bu Ina sampaikan kepada peserta.
Mungkin saya mohon maaf ya Pak kalau banyak kekurangan tadi. Ini kita sharing saja. Saya juga ini mungkin Bapak Ibu guru mungkin juga lebih banyak yang lebih senior dari saya. Nanti besok kita bisa lanjutkan lagi. Mungkin kalau ada pertanyaan hari ini tapi belum disampaikan, bisa besok disampaikan. Monggo. Itu saja poin-poinnya. Nanti kan masih ada 25 soal lagi yang kita bahas, nonton ya. Iya, terima kasih Ibu. Baik Bapak Ibu peserta pendampingan B3K dan Bu Ina selaku tutor, kita cukupkan kegiatan pada hari ini. Kita sambung lagi pada esok hari. Mohon maaf Bu Ina, kalau file presentasi kami share ke peserta dulu biar bisa dibaca dan mungkin bisa mempersiapkan pertanyaan untuk esok hari. Pripun, berkenan jenengan? Oke, monggo Pak. Oke. Jadi Bapak Ibu nanti file presentasi akan kami share di grup. Ya, jadi Bapak Ibu bisa baca dan besok mungkin kita bisa lebih fleksibel, bisa lebih ke arah diskusi. Baik Bapak Ibu semua dan Bu Ina selaku tutor, atas nama panitia penyelenggara, saya mewakili mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan pendampingan sesi pertama di hari ini banyak kekurangan dan banyak kesalahan. Dan dari saya pribadi mohon maaf kalau ada sekiranya perbuatan atau ucapan yang sekiranya kurang berkenan kepada Bu Ina dan rekan-rekan peserta semuanya. Terima kasih. Pada akhirnya kita tutup kegiatan hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat bertemu kembali insya Allah di esok hari di jam yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.